Saudara, sejauh ini 17 kepala negara anggota G20 mengonfirmasi akan hadir ke Indonesia, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Persiapan kehadiran Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Bali terlihat dari adanya pesawat Globemaster 3 di Bali. Pesawat yang terekam kamera warga ini sebagai pendukung pengamanan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Biden bahkan sudah bertolak dari Amerika untuk lawatan ke Mesir, Kamboja, dan Indonesia. Sebagai presidensi G20, Indonesia diuntungkan dengan manfaat langsung, salah satunya kontribusi terhadap PDB Indonesia senilai 7,4 triliun rupiah dan mendongkrak pariwisata Indonesia. Saudara, 17 kepala negara anggota G20 dikonfirmasi hadir, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Indonesia pun diuntungkan dengan manfaat langsung, salah satunya mendongkrak pariwisata Indonesia. Kita bahas terkait dengan persiapan G20 di Bali bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sudah tersambung di Kompas Petang. Selamat petang, Bu Sri. Selamat petang, Ihsan. Bu Sri Mulyani, konfirmasi kehadiran sampai saat ini ada 17 negara. Tentunya banyak perang kepentingan antara anggota, terutama negara-negara yang tergabung dalam G7 karena invasi Rusia. Apa visi yang dibawa Indonesia? Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 dari awal sudah menyampaikan mengenai tema Recover Together, Recover Stronger. Ini artinya kita ingin tetap menjaga forum G20 sebagai Global Economic Premier Forum untuk kerjasama karena dunia dihadapkan pada tantangan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu atau dua atau sedikit kelompok negara-negara. Kalau kita bicara mulai dari pandemi, ya, di mana Indonesia menganggap bahwa pemulihan dari pandemi masih merupakan tema yang penting dan relevan. Kemudian kita bicara tentang isu climate change atau perubahan iklim, isu geopolitik sekarang ini yang menimbulkan eskalasi terhadap risiko ekonomi global dan juga isu mengenai digital teknologi. Jadi buat Indonesia dengan hadirnya para kepala negara dari negara-negara yang menjelaskan 80% lebih dari perekonomian dunia dan lebih dari 60% populasi dunia tentu memberikan sinyal yang sangat penting bahwa kita sebagai host dan sekaligus pemegang presidensi dari G20 mampu untuk terus menjalankan fungsi menjembatani berbagai perbedaan untuk supaya dunia, dan tentu ini pengaruhnya sangat langsung ke Indonesia, akan dalam situasi yang jauh lebih baik, sehingga risiko-risiko yang muncul akibat adanya ketegangan geopolitik, akibat pandemi, akibat perubahan iklim bisa kita atasi. Bu Menteri, soal ancaman resesi dunia serta dampak pandemi ini kan masih menghantui kita. Apa yang akan disorot Indonesia terkait isu ini di KTT G20? Di dalam pembahasan yang sudah dilakukan, tentu ini adalah pembahasan puncak dari KTT. Namun selama pertemuan 4 kali dari Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, memang meningkatnya resiko dari perekonomian global sangat nyata. Inflasi di negara maju yang sangat tinggi, bahkan paling tinggi dalam 40 tahun terakhir, yang menyebabkan kenaikan dari suku bunga dan monetary tightening atau pengetatan kebijakan moneter tentu menimbulkan dampak terhadap kinerja ekonomi global. Adanya kemungkinan terjadi resesi terutama didrive oleh negara-negara apakah itu Eropa, Amerika, Inggris, dan juga bahkan negara-negara lain seperti emerging country. Indonesia alhamdulillah dalam situasi yang baik dengan momentum pemulihan ekonomi yang masih sangat kuat di kuartal ketiga. Namun kita akan membahas isu ini di dalam sesi pertama para kepala negara, dari mulai krisis pangan, krisis energi yang menciptakan inflasi tinggi yang kemudian menyebabkan kebijakan ikutan, yaitu bagaimana mengadres inflasi itu dengan tightening kebijakan moneter. Ini akan menjadi fokus di dalam sesi pertama yang sangat penting. Poinnya adalah bagaimana G20 bersama dengan
international organization atau organisasi internasional seperti World Bank, IMF, FAO, OECD dan berbagai lembaga-lembaga lain bisa mengurangi resiko yang berasal dari pangan, energi yang kemudian menyebabkan kenaikan inflasi tinggi ini. Dan inilah yang mungkin akan menjadi salah satu bentuk komunike atau komitmen dari kepala-kepala negara yang penting. Jadi ada harapan ya Bu ya, dampak resesi ini bisa minimal setelah G20 nanti? Sangat mungkin kalau seandainya ketegangan geopolitik bisa dijembatani untuk kemudian menurun secara signifikan, dan ini akan menyebabkan berbagai disrupsi sisi supply seperti pangan, pupuk, dan energi, maka sumber dari inflasi utama yaitu pangan dan energi akan bisa menurun secara signifikan. Dan ini tentu akan sangat menolong dari sisi bagaimana kebijakan fiskal dan moneter bisa kemudian tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi tanpa kemudian memperburuk dari sisi inflasinya. Ini yang akan menjadi salah satu hal yang sangat penting, signaling dan juga komitmen yang kemudian bisa menurunkan resiko dan kemudian akan menyebabkan apa yang disebut penurunan dari kemungkinan terjadinya pelemahan ekonomi global. Bu Menteri, keuntungan konkret apa sih Bu yang bisa didapat Indonesia dengan presidensi G20 ini? Kan sudah berjalan 1 tahun sebelumnya ini side eventnya. Ya pertama kalau masyarakat menganggap keuntungan dari G20 biasanya dirasakan dari sisi ekonomi lokal. Katakanlah seperti Bali yang selama ini mengalami cukup serius dampak dari pandemi. Dengan series pertemuan-pertemuan G20 yang dilakukan tidak hanya pada level KTT ya yang akan terjadi pada minggu depan, namun berbagai kegiatan-kegiatan ikutan dan di level menteri-menteri itu jelas memberikan dampak langsung okupansi dari perhotelan di Bali maupun di tempat-tempat lain yang menjadi host dari G20 itu meningkat dan itu menimbulkan juga confidence bahwa ternyata traveling ke Indonesia aman dan juga dari sisi kalau begitu saya bisa datang ke Indonesia. Kita sudah lihat wisatawan sekarang masuk ke Indonesia lebih dari 500 juta. Itu recovery yang cukup baik. Kalau kita lihat dampak tadi disebutkan 7 triliun rupiah itu adalah dampak yang sangat langsung dan sangat terbatas. Dampak yang tidak langsung dan sangat-sangat signifikan adalah kepemimpinan Indonesia di level dunia, yaitu bahwa Indonesia sebagai emerging country pertama memiliki kinerja ekonomi yang sangat baik dengan pertumbuhan ekonomi dan pemulihan yang masih meningkat kuat, inflasi yang relatif rendah, dan bagaimana kita melakukan reformasi di dalam negeri sehingga menyebabkan iklim investasi itu menciptakan confidence dengan kepala-kepala negara, para menteri, CEO dari berbagai company datang ke Indonesia dan melihat bahwa Indonesia is a good destination, is a stabil dan recover sangat kuat. Ini akan menimbulkan dampak terhadap perekonomian Indonesia yang mungkin kalau dilihat tidak secara langsung. Secara langsung tadi adalah seperti okupansi dari hotel, restoran, dan banyaknya pengunjung baik dari para kepala delegasi dan rombongannya maupun wartawan dan perusahaan-perusahaan yang diundang pada pertemuan G20 ini. Oke Bu Menteri, di dalam situasi yang serba sulit di dunia saat ini, apa tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai presidensi G20? Ya pertama sebagai presidensi kita bertanggung jawab agar pertemuan G20 tetap bisa menjadi forum kerjasama ekonomi global yang utama. Dan itu tidak mudah karena seperti tadi disampaikan dengan tendensi geopolitik yang meningkat dan tensi yang memang betul-betul bahkan di Ukraina telah terjadi perang untuk menjembatani berbagai perbedaan dan juga dari sisi ketegangan politik bahkan security itu menjadi suatu tugas tambahan yang luar biasa.
Namun Indonesia dengan berbagai upaya Bapak Presiden sendiri terus-menerus melakukan komunikasi langsung dengan kepala-kepala negara G20. Pada level menteri, kami umpamanya dari Menteri Keuangan karena memiliki frekuensi pertemuan hingga 4 kali, kami terus mencoba untuk menciptakan jembatan untuk bisa menghasilkan hasil nyata, yaitu bagaimana dunia tidak hanya melihat pada G20, karena G20 sebagai grup kita juga mengundang semua international organization yang sangat penting dan juga representasi dari berbagai regional government yang sangat penting. Kita bisa menghasilkan deliverable yang menimbulkan confidence. Pertama, komitmen bagaimana mengadres atau menangani masalah pangan dan energi. Ini pasti akan memberikan signal terhadap tadi kenaikan harga pangan yang tadinya sangat volatile dan meningkat tinggi, bisa kemudian tensionnya diturunkan. Kita bicara mengenai bagaimana kita bisa membahas dan menyelesaikan masalah negara-negara yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Kita bicara bagaimana international organization bisa membantu negara-negara miskin yang menghadapi mulai dari krisis pangan, energi maupun krisis keuangan. Kita bicara tentang sustainable finance, ini berhubungan dengan climate change dan bagaimana negara-negara terutama negara emerging dan negara-negara berkembang yang akan berpartisipasi di dalam mengurangi CO2, namun jelas yang selama ini memberikan polusi dan kontribusi CO2 lebih banyak negara-negara maju, maka bisa dilakukan mobilisasi bicara tentang financingnya. Sehingga banyak negara mampu untuk menjalankan apa yang disebut just and affordable transition, yaitu transisi yang sifatnya adil dan bisa dapat dibiayai. Kemudian kita juga bicara tentang global taxation yang saya rasa ini sangat penting untuk mengadres isu masalah tax evasion atau penghindaran pajak dan pajak dari sektor digital yang selama ini memang merupakan salah satu yang paling pelik untuk diadres dari sisi global. Jadi banyak hal yang merupakan isu sangat penting dan kita bisa tetap bahas dan tidak hanya membahas, kita juga mencapai suatu kesepakatan yang ini akan menimbulkan confidence bahwa pertemuan G20 di bawah presidensi Indonesia mampu untuk terus tidak hanya menjaga kerjasama, namun juga menghasilkan dampak-dampak nyata bagi perekonomian dunia yang sedang menghadapi tantangan yang sangat serius dan kompleks. Bu Menteri, lalu bagaimana komitmen G20 jika ekonomi dunia tahun depan makin melambat? Tentunya kita tidak harapkan. Kuatkah Indonesia menghadapi krisis energi dan pangan yang belum selesai? Pertama adalah bahwa kalau komitmen mengenai assessment dari perekonomian dunia yang kemungkinan mengalami perlambatan, maka kita harus bicara mengenai diagnosa persoalannya berasal dari apa. Kalau persoalannya adalah karena respons dari disrupsi supply yang menimbulkan inflasi, maka kita harus bicara mengenai disrupsi tadi. Makanya kita bicara mengenai krisis pangan di dalam pertemuan antara Menteri-Menteri Keuangan dengan Menteri Pertanian. Kita pada bulan April yang akan datang sudah harus bisa mendapatkan pemetaan masalah dari persoalan pangan ini dan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Berapa resource yang dibutuhkan. Mengenai energi, kita juga bicara mengenai bagaimana mengurangi tension dari kenaikan energi. Tentu ada masalah geopolitik, namun di sisi lain juga kita melihat kemungkinan terjadinya tadi di satu sisi productionnya yang harus memadai, di sisi lain manajemen dari sisi demand, termasuk masalah climate change. Kalau kita bicara mengenai kemungkinan terjadinya perlemahan, maka pertanyaannya tools atau alat kebijakan apa yang masih bisa dilakukan bersama-sama untuk bisa mengurangi risiko perlemahan ekonomi. Apabila Anda masih memiliki yang disebut ruang fiskal, Anda menggunakan ruang fiskal itu untuk melakukan stimulasi tanpa memperburuk inflasi.
Kalau Anda masih memiliki ruang dari sisi moneter, maka Anda melakukannya secara berhati-hati. Di dalam G20 kita sering menggunakan kalimat well calibrated, well planned, dan well communicated. Kenapa ini penting? Dikalibrasi, direncanakan dengan baik, dan dikomunikasikan dengan baik menyebabkan pelaku ekonomi mampu untuk membaca arah dan kemudian mengantisipasi sehingga risiko yang tidak baik bisa dihindarkan. Terima kasih Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang.